Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Subhan MA. Di dalam video ini kami akan menerangkan cara singkat metode pembelajaran qiraah. Langsung saja, sebelum mengenal lebih lanjut metode pembelajaran qiraah, baiknya kita mengerti apa itu pengertian maharah qiraah. Qiraah dalam istilah adalah mengidentifikasi huruf, kata, dan pengucapan. Sedangkan pembaca yang baik adalah berbicara dengan suara yang keras atau nyaring, dari yang awalnya satu huruf hingga digabungkan menjadi kata yang benar. Berikut prosedur membaca seperti di bawah ini. Nah, yang pertama mengajarkan huruf dan harokat. Yang kedua mengucapkan huruf dan harokat. Yang ketiga simulasi dan pengulangan. Yang keempat cermat dalam mengajarkan pergeseran dari huruf ke kata. Yang terakhir adalah unsur nyaring adalah ciri dari pembelajaran qiraah. Nah, membaca adalah keterampilan menangkap makna dalam simbol-simbol bunyi tertulis yang terorganisir menurut sistem tertentu. Kegiatan membaca merupakan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya. Maka, secara langsung di dalam membaca terjadi hubungan kognitif antara bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sa'adatul Mardiyah. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam maharah qiraah. Nah, ini yang pertama ada qiraah mukatsafah. Apa itu qiraah mukatsafah? Yaitu artinya adalah membaca intensif. Qiraah mukatsafah adalah qiraah yang digunakan sebagai media untuk pengajaran kata-kata baru dan struktur-struktur baru. Nah, ini bisa diimplementasikan berupa bahan ajar yang merupakan buku induk dalam proses pengajaran bahasa Arab. Nah, untuk yang kedua yaitu qiraah takmiliyah. Nah, qiraah ini berfungsi sebagai penyempurna dari qiraah mukatsafah. Ini bisa kalau qiraah mukatsafah berupa mufradat atau struktur kata-kata baru. Nah, kalau qiraah takmiliyah ini sudah berupa cerita, baik pendek maupun panjang. Untuk yang selanjutnya yaitu qiraah shamitah. Qiraah shamitah ini artinya adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati artinya membaca yang dilakukan hanya dengan menggunakan mata tanpa suara atau bisikan, bahkan tanpa menggerakkan bibir. Nah, untuk pengimplementasian dari qiraah shamitah ini itu bisa ketika seorang guru meminta untuk muridnya menyimpulkan suatu teks untuk ditarik untuk ditarik pokok pembahasan dari teks tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada qiraah jahriyah, artinya adalah membaca nyaring. Membaca nyaring ini artinya peserta didik membaca teks secara nyaring di dalam kelas. Biasanya dilaksanakan di kelas tinggi atau besar. Nah, ini contoh pengimplementasiannya adalah membaca cerita qiraatul qishrah di depan kelas ataupun qiraatul syair juga bisa. Untuk selanjutnya yaitu qiraah namudajiyah. Nah, ini artinya bacaan sebagai model. Ini maksudnya apa? Yaitu adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seorang guru untuk dijadikan sebagai contoh atau model bagi para pelajar, bagi para muridnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dawamul Khairi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tingkatan-tingkatan dan langkah-langkah makharoh al-qiraah. Jadi makharoh qiraah terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pemula. Tingkatan pemula biasanya menggunakan strategi dengan MPT Anteliti, yaitu strategi yang digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam menuangkan isi dari yang dibaca ke dalam bentuk tabel. Misalnya, siswa mampu membedakan isim dan fiil. Dan langkah-langkahnya kurang lebihnya
pertama, memilih bacaan sesuai dengan topik bahasa yang telah ditentukan. Yang kedua, menyiapkan format tabel yang akan ditugaskan pada siswa. Yang ketiga, membagikan bacaan kepada masing-masing siswa, kemudian menyuruh untuk membaca secara seksama. Yang keempat, meminta pada siswa untuk mengisi tabel yang telah dipersiapkan. Yang keenam, menyuruh siswa untuk bergabung dengan siswa sebelahnya, kemudian mendiskusikan hasil kerja mereka. Yang ketujuh, menyuruh siswa untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi tersebut. Yang kedelapan, memberikan klarifikasi terhadap hasil kerja siswa agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu tingkat menengah. Tingkat menengah biasanya menggunakan strategi index card match, yaitu sebuah strategi yang digunakan untuk mengerjakan kata-kata atau kalimat dengan pasangannya. Misalnya kata dengan artinya, contohnya kolamun artinya pulpen, atau soal dengan jawabannya, dan sebagainya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan kartu berpasangan atau soal dan jawabannya lalu diacak. Yang kedua, membagikan kartu tersebut dan meminta siswa untuk memahami artinya. Yang ketiga, meminta siswa untuk mencari pasangannya masing-masing. Yang keempat, meminta siswa untuk berkelompok dengan pasangannya masing-masing. Yang kelima, menyuruh masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Yang terakhir yaitu memberikan klarifikasi terhadap hasil kerja kelompok tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, tingkat lanjut. Tingkat lanjut biasanya menggunakan strategi analisis, yaitu strategi yang digunakan untuk melatih siswa dalam memahami isi bacaan dengan cara menemukan ide pokok dan isi ide dukungannya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membagikan teks atau bacaan kepada masing-masing siswa. Yang kedua, menyuruh siswa untuk membaca teks tersebut dengan seksama. Yang ketiga, menyuruh pada masing-masing siswa untuk menentukan atau menuliskan ide pokok dan pendukungnya secara individu. Yang keempat, menyuruh siswa untuk berkelompok dan mendiskusikan hasil masing-masing. Yang kelima, menyuruh beberapa siswa untuk mempresentasikan dari hasil tersebut di depan kelas untuk mewakili kelompoknya. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Yang ketujuh, memberikan klarifikasi kepada siswa agar pemahaman pada bacaan semakin membaik. Yang terakhir yaitu pada tingkatan ini juga biasanya menggunakan strategi snowballing dan biasanya hanya digunakan pada kelas kecil saja. Thank you. Baik, mungkin itu saja dari kami, presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami akan buka setelah video ini dibaca.
di sesi tanya jawab atau diskusi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dengan pasangannya masing-masing. Yang kelima, menyuruh masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Yang terakhir yaitu memberikan klarifikasi terhadap hasil kerja kelompok tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, tingkat lanjut. Tingkat lanjut biasanya menggunakan strategi analisis, yaitu strategi yang digunakan untuk melatih siswa dalam memahami isi bacaan dengan cara menemukan ide pokok dan isi ide dukungannya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membagikan teks atau bacaan kepada masing-masing siswa. Yang kedua, menyuruh siswa untuk membaca teks tersebut dengan seksama. Yang ketiga, menyuruh pada masing-masing siswa untuk menentukan atau menuliskan ide pokok dan pendukungnya secara individu. Yang keempat, menyuruh siswa untuk berkelompok dan mendiskusikan hasil masing-masing. Yang kelima, menyuruh beberapa siswa untuk mempresentasikan dari hasil tersebut di depan kelas untuk mewakili kelompoknya. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Yang ketujuh, memberikan klarifikasi kepada siswa agar pemahaman pada bacaan semakin membaik. Yang terakhir yaitu pada tingkatan ini juga biasanya menggunakan strategi snowballing dan biasanya hanya digunakan pada kelas kecil saja.